menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus penuh dengan kemuliaan. Kau telah menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini dengan darah Kristus-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Mohon berkati kami dalam pembelajaran pada hari ini ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Mohon berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, akan menjadi rema bagi kehidupan kami dan dapat memberkati dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Pagi hari ini di Devo Pagi bertemu dengan Miss Niken. Di Devo Pagi hari ini tema yang diambil adalah pertobatan tanda penyerahan. Pagi hari ini diambil dari ayat firman Lukas 16 ayat 7 sampai dengan 10. Mari yang kita buka kitabnya bersama-sama dari Lukas 16 ayat 7 sampai dengan 10. Dibacakan ya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam kitab Lukas ini berbicara tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Dalam hal ini, bendahara tadi yang dianggap dipercaya kepada tuannya, tapi ia telah melakukan perbuatan yang tidak jujur. Maka, bagaimana kita dapat memahami apapun yang ada dalam permasalahan kita sehari-hari, anugerah Tuhan tetap memegang teguh dan kepercayaan kepada diri kita. Jika kita dititipkan harta duniawi yang akan lenyap, kita sudah tidak bisa lagi mempercayai bagaimana mungkin kita dapat dipercayai untuk harta yang lebih besar. Hal ini sebenarnya kita belajar untuk bertobat. Dalam hal ini, dalam kitab ini kita pelajari supaya jika kita dititipkan harta duniawi yang akan lenyap, kita sudah tidak bisa lagi mempercayai bagaimana mungkin kita dapat dipercayai untuk harta yang lebih besar. Hal ini sebenarnya kita belajar untuk bertobat. Dalam hal ini, dalam kitab ini kita pelajari supaya kita dapat bertobat. Di sini adalah salah satu contoh orang yang tidak jujur, dan di sini kita dapat memberikan satu pemahaman bagaimana kita harus berusaha untuk jujur dari hal-hal yang kecil. Seperti yang dikatakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, ia setia juga terhadap perkara-perkara besar. Jika kita dapat percaya dan menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan kita kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Maka jadi seorang ibu dan anak akan percaya, jadilah gembala dan percaya, jadilah sebagai pegawai dan karyawan yang dapat dipercayai, jadilah pedagang yang dipercayai, jadilah seorang murid yang dapat dipercayai. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa perkara-perkara yang kecil ketika diberikan kepada kita akan diberikan oleh perkara-perkara yang besar. Dari hal-hal yang kecil yang setiap hari kita lakukan, seperti misalnya kalau sekarang ini kan lagi seringnya kita PJJ ya, belajar online. Nah, di situ pasti kan ada ulangan-ulangan. Cobalah kalian untuk jujur, cobalah kalian untuk berusaha dalam perkara-perkara kecil. Walaupun Miss Dancer di sini tidak tahu kalian ini buka buku atau enggak, buka Google atau enggak. Nah, di sini kalian harus belajar untuk jujur. Di sini kalian harus belajar untuk dari hal-hal yang kecil ini kita belajar untuk jujur. Nah, di sini kita melakukan pertobatan. Dari hal-hal yang kecil ini, maka kita akan berusaha lagi menjadi lebih baik. Dari hal-hal yang kecil, dari kelakuan yang kecil ini, kita akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Hidup ini adalah singkat, namun pengetahuan kita dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan telah menyediakan kehidupan kekal. Disitulah tujuan akhir hidup kita. Kita tidak hanya menanam perbuatan-perbuatan yang ada di duniawi saja. Kita nanti pasti akan kembali lagi dengan waktu kita di surga nanti. Kita akan diperlihatkan dengan kekuatan kita serahkan kepada Tuhan. Kita pasti akan diberikan jalan terang dan kita akan diberikan keyakinan iman kepada Tuhan. Nah, di sini mari kita sama-sama belajar untuk dari perkara-perkara yang kecil dulu, dari hal-hal yang kecil dulu kita berusaha untuk jujur, kita berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, di sini kita nanti akan diberikan oleh perkara-perkara yang besar dan dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, dan kapasitas kita akan diperbesar oleh Tuhan. Miss ambil garis besarnya untuk hari ini, tetaplah jujur dan tetaplah setia kepada hal-hal dan perkara-perkara yang kecil, untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan. Apapun itu, apapun yang terjadi, tetaplah berusaha untuk menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan. Ini sekira cukup untuk pagi hari ini. Marilah sebelum kita mengakhiri di pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan
Berkat-Mu Tuhan, satu hari lagi ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, untuk memulai aktivitas kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan hari ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.